Bapa yang baik, setiap jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini tutup bungkus oleh darah Tuhan, kuduskan dan sucikan Tuhan Yesus. Dan persiapkanlah kami untuk memasuki hadirat, persiapkanlah kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, itulah kerinduan kami Bapa. Biarlah setiap lidah kami, biarlah setiap hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Ibadah kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi ruangan ini, dan kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. Biarlah setiap jiwa-jiwa Tuhan yang datang mencari Engkau akan mendapatkan kasih yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan kami akan menjadi hormat dan kemuliaan untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman saudara bahwa lidah kita, hati kita hanya untuk Tuhan.
salib. Kemurahan Tuhan tak pernah berhenti sampai detik ini. Mari saudara, mari nikmati kasih-Nya Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya Tuhan lebih lagi. Yes, Jesus. Buka hatimu untuk dipenuhi hadirat-Nya Tuhan. Buka hatimu untuk dimasuki oleh kuasa-Nya Tuhan. Biarlah ibadah kita jangan menjadi formalitas saja. Marilah kita menjadi penyembah-penyembah-Nya Tuhan. Katakan lebih lagi oleh karena kemurahan Tuhan.
hatimu. Dan izinkanlah Roh Kudus untuk masuk. Kau baik Tuhan, kasih setiamu selalu baru. Oh Yesus, kami menyembah, kami rindu Engkau Tuhan. Penuhi kami, lawat setiap kami, curahkan Roh-Mu, Yesus, Yesus. Kau kami agukan, Kau kami tinggikan, Kau Raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan yang Kau berikan, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sekali Yesus, jiwa Tuhan akan bersama kembali. Harapanku takkan hilang. Bersama dengan Tuhan, setiap harapan kami akan menjadi benar. Saatku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita bersama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih dalam lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, itulah janji kami, itulah komitmen kami Tuhan, bahwa sekali Engkau tetap Engkau dalam hidup kami. Dan satu pengharapan kami Tuhan, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami karunia-karunia yang lebih luar biasa lagi. Kami akan mendapatkan anugerah-anugerah yang luar biasa lagi, yang telah Tuhan janjikan untuk setiap kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi bersorak dan menerima kuasa-kuasa Tuhan dalam hidup kami, karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami itu hanya menjadi hormat bagi nama Tuhan saja. Dan setiap yang rindu melompat bersorak bagi Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Masih ada sukacita saudaraku? Masih ada sukacita? Saya ingin mengajak kita semua untuk saling kiri kanan kita dan mengatakan bahwa mari
dari mga ledakan-ledakan ya Tuhan.
Kami rindukan kuasa kekuatan-Mu, menangkiskan
Kami persilakan untuk kembali. Kita kembali dengan pikiran kita. Kita tetap fokus. Dan jika sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengundang lebih lagi Roh Kudus untuk nyata di tempat ini. Masuk lagi dalam hadirat Tuhan dan kita mengatakan, Sadarmu Bapa,
pujian kami hanyalah kepada Engkau Allah kami yang hidup, yang hari ini telah memberikan kami waktu kesempatan menikmati kasih-Mu di tempat ini. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami dan memberikan kami kekuatan dan perlindungan yang sempurna. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, dan terlebih lagi kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami haus, kami lapar, dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini kita ibadah perdana setelah kita didewasakan. Haleluya. Ya, kita ibadah perdana setelah gereja kita sudah didewasakan, dan tentunya sikap yang sudah dewasa melekat di dalam pribadi setiap kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tadi menyembah, ya, ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, ya, lewat satu perumpamaan yang bisa saya bagikan kepada kita semua, bahwa pelayanan ini ibaratnya pemain bola, ya, dan kita sudah bermain semaksimal mungkin, tetapi penjaga gawangnya tidak ada. Haleluya Bapak Ibu. Ya, penjaga gawangnya tidak ada. Apa itu penjaga gawangnya Bapak Ibu Saudara? Yaitu sesuatu hal yang membentengi kita maju berperang, kita maju pelayanan, kita maju dan melakukan semua yang terbaik. Itu adalah visinya Tuhan. Namun perlindungan, penjagaan, kita sering sekali jatuh. Kita anak-anak Tuhan sering sekali jatuh, gagal dan kalah. Tentunya di sini ada yang pemain bola, Saudara. Kalau ada pemain bola di tempat ini, mereka sangat tahu kalau ketika tidak ada penjaga gawang, mereka bisa menggolkan dengan maksimal kepada lawan mereka, tetapi gawang mereka dengan tidak ada yang menjaga, maka mereka kebobolan gol yang begitu banyak. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita ada dalam satu benteng kemenangan, ada satu perlindungan yang luar biasa ketika kita maju untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Oke, mari kita buka firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25, dan ya satu ayat saja, Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Kalau sudah dapat, kita bersama-sama membacakannya. Amin. 2, 3, iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi, menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang melekat. Nah, saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, hari ini kita berbicara tentang ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kenapa pesan ini disampaikan kepada gereja Tuhan? Karena ini adalah penting. Ya, karena ini adalah penting. Kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan. 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, saudara, saya menyampaikan bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan ego kita. Kita mengandalkan kemampuan kita. Dan kita melakukan dan terus bekerja dan bahkan melayani tanpa penyertaan Tuhan. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat salah. Dan kita terbatas adanya. Haleluya saudaraku.
Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Janganlah engkau menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadah. Karena sangat penting yang namanya ibadah. Inilah yang saya maksudkan tadi, ini adalah benteng kita. Ini adalah pertahanan anak-anak Tuhan. Ketika kita anak-anak Tuhan yang terus memiliki visi untuk bekerja Tuhan, terus punya visi untuk melayani Tuhan, namun ketika benteng kita tidak ada, maka kita akan terkalahkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan hari ini saudara, ya saya sangat diberkati dengan kehadiran para hamba-hamba Tuhan dalam satu minggu ini. Dan saya banyak konsultasi dengan mereka tentang pelayanan. Dan saya senang sekali dengan prinsip pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang menaungi kita di tempat ini. Mereka tidak terlalu banyak gaya. Mereka tidak punya terlalu banyak hal-hal yang luar biasa menurut kita. Tapi mereka cukup memiliki hal-hal yang sederhana. Ya, saya kemarin bincang-bincang dengan hambanya Pak Doy. Saya katakan, Pak, visi ke depan apa yang harus kami lakukan ya untuk gereja ini? Katanya sederhana saja. Ya, sederhana saja, ajak jemaat itu bermisi. Ya. Saya bilang, bagaimana mungkin itu, Pak? Bukankah kami di sini persembahan kami sedikit sekali? Ya. Bagaimana kami memiliki misi yang lebih? Dia katakan, mulai saja. Ya, di jemaat itu ada nggak tukang? Saya bilang ada. Silakan para tukang mau bermisi untuk Tuhan. Kumpulin para tukang. Sekali sebulan, sekali 2 bulan kah mereka mau jadi tenaga sukarela untuk menolong, membantu rumah orang yang miskin untuk merehatnya. Itu sederhana sekali. Adakah yang orang kesehatan di dalamnya? Saya bilang ada, Pak. Silakan orang kesehatan memiliki ide yang baik untuk bermisi bagi Tuhan. Biarlah mereka kunjungan dalam sekali sebulan sekali di dalam 2 bulan. Mereka melihat orang-orang yang sakit dan mereka pergi ke sana untuk mengobati, menolong semampu mereka. Dan seterusnya apa? Profesi jemaat. Tidak perlu kita harus menunggu ada donatur yang begitu banyak uangnya menyumbangkan kepada kita, lalu kita mencari muka untuk memberi bantuan kepada orang. Karena itu adalah tujuan kita. Itu adalah tujuan daripada hidup kita. Di antara kita ada yang memiliki profesi sebagai bengkel. Dan selanjutnya, dan saya sangat tertarik dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya rindu nanti jemaat yang mau respon dengan misi ini, mari kita bergandengan tangan. Mungkin juga di antara kita ada orang yang diberkati oleh Tuhan secara finansial. Mari kita kumpulkan uang sebanyak mungkin. Kita kumpulkan untuk bermisi. Mari kita menolong orang. Mungkin yang tukang tadi mau tenaga sukarela untuk membantu orang yang miskin. Tetapi uang tidak ada untuk membeli semen, membeli kayu. Ketika ada orang, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan menyumbang uang, maka kita bersama-sama. Ini sangat menarik buat saya, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir bahwa kebangunan rohani itu terjadi ketika kita KKR di lapangan bola. Tapi cukup sederhana sekali. Mari kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita lakukan. Gak usah kita berangan-angan yang besar, yang luar biasa, yang begitu wow dan menunggu kapan berkat itu datang. Sementara apa yang ada di tangan kita, kita tidak mau melakukannya. Jemaat Tuhan yang setuju dengan saya katakan saya percaya di tempat ini semua yang punya profesi nanti kita semua bermisi. Amin. Tidak setiap hari Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara setiap hari kita kasih bantuan. Ya, mungkin orang anak-anak Tuhan yang memiliki talenta untuk memasak. Ya silakan memasak makanan dan berikan kepada orang yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan, karena mereka kehilangan kasih. Akhir-akhir ini semua orang kehilangan orang yang peduli. Orang tua mereka
Ayah dan ibu mereka tidak peduli lagi dengan mereka. Saudara mereka tidak ada yang peduli lagi dengan mereka. Ketika gereja Tuhan mau berdiri menjadi pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang yang peduli, maka mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Hal yang berikutnya, saudara, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan yang menyukakan hati Tuhan ketika kita beribadah seperti yang kita lakukan setiap saat di tempat ini. Saudara yang terkasih, yang kita lakukan di tempat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, alasan mengapa kita terus beribadah kepada Tuhan, karena ada waktu kita menyenangkan atau menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, salah satu kerinduan Tuhan buat jemaatnya yaitu memuji dan menyembah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan dari umatnya, supaya kita memberikannya kepada Dia. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di perjanjian baru ini, Bapak Ibu Saudara, saudara datang ke gereja tidak disuruh bawa babi lagi, saudara. Tidak bawa burung lagi, tidak bawa korban domba lagi. Tapi kita membawa hidup kita, ucapan syukur kita lewat bibir kita yang memuliakan Tuhan. Karena itu adalah yang menyukakan hati Tuhan. Sebab itulah yang kerinduan Tuhan buat setiap kita anak Tuhan di tempat ini. Harus memuliakan Dia dengan bibir kita sendiri. Amin. Di tempat ini ada yang punya bibir? Amin, saudara. Jadi kalau bibir itu gak memuji Tuhan, salah gak, saudara? Tentunya sangat-sangat salah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita menaikkan hormat dan pujian kepada Tuhan. Sebab itulah yang menyukakan hati Tuhan. Ketika Tuhan sudah senang, maka semua akan aman. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, satu momen yang indah waktu kami ke pulau kemarin, ya, ketika hambanya Bandoyo jatuh di laut, saudara. Ya. Dan saat itu, ya, saudara kita Abang Mawita begitu sigapnya melompat ke laut untuk memberikan pertolongan. Dan tentunya hal itu menyukakan hati hambanya. Amin. Ya, menyukakan hatinya. Dia memiliki kesan, wah, ini adalah orang yang mau melakukan pertolongan yang terbaik. Nah, demikian juga Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika Dia sudah senang, saudara datang kepada Dia, maka matanya tertuju kepada saudara. Permintaan saudara tidak akan pernah dibatalkan. Permintaan saudara tidak akan pernah ditolak. Tuhan tidak bisa menolaknya lagi ketika Dia sudah senang dengan kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, marilah kita menjadi umat pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa terus melakukan penyembahan bagi Tuhan? Ada waktu kita berbicara dengan Tuhan di dalam doa. Ada waktu kita berbicara dengan Tuhan di dalam doa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ini sangat penting sekali ketika anak-anak Tuhan memiliki kesukaan berdoa. Dan kita tidak bisa berdoa ketika kita tidak mengambil satu ketenangan di rumah Tuhan untuk berdoa. Saudara datang berdoa bukan dalam arti begitu saudara datang langsung permohonan dinaikkan. Saudara datang kepada Tuhan di hadirat Tuhan untuk menghadap Tuhan, harus ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada doa, ada pengampunan dosa, ada firman Allah di sana. Nah, ketika kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan baik di dalam satu ibadah, maka kita bisa menaikkan doa kita.
Saudara, banyak sekali di antara kita sungkan untuk berdoa. Sulit untuk berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak menikmati Tuhan. Kita tidak menikmati Tuhan. Anak-anak Tuhan, belajarlah menikmati Tuhan. Ketika kita ibadah di tempat ini, mari kita fokus untuk Tuhan. Mungkin di dalam berapa puluh jam kita yang capek dengan kegiatan aktivitas kita, dan termasuk mainan tangan kita setiap hari, yaitu handphone, yang setiap saat kita pegang terus. Mari kita dengan sepakatnya kita datang kepada Tuhan. Saya menanggalkan semua ini, dan hari ini saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan, ketika kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah alasan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, di mana kita bisa menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Amin. Saya ada sukacita, saudaraku. Saya stres melihat wajah saudara, melihat saya begitu tegang sekali. Ya, kita senantiasa beribadah. Di dalam ibadah ada firman Allah. Nah, ketika saudara mendapatkan firman, itu adalah kekuatan Allah. Saudara berkata, mana kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya? Mana pertolongan Tuhan? Mana urapan baru? Ketika tidak ada firman, saudara, maka tidak ada. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan mendengarkan Tuhan senantiasa, mendengarkan firman Allah senantiasa. Karena di dalam Kejadian dikatakan bahwa pada mulanya adalah Allah, dan Allah itu adalah menjadi serupa dengan manusia, dan Dia berfirman, jadilah terang, maka jadi. Nah, saudara, demikian juga kita anak-anak Tuhan, betapa kita memerlukan yang namanya firman Tuhan. Ketika sudah ada firman Tuhan itu berupa mandat yang diberikan. Kalau Tuhan mengatakan, saya berfirman, hari ini kamu akan diberkati, maka tidak ada satupun yang dapat membatalkan. Hari ini juga aku akan mempromosikan engkau, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Hari ini juga aku akan menjadikan engkau menjadi yang terbaik, tidak ada yang dapat membatalkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada sukacita saudara, senang dengan firman Tuhan saudara. Anak-anak pemuda senang dengan firman Tuhan. Iya saudara, berbicara firman Tuhan kadang kita nggak betah. Kenapa? Karena saatnya kita mendengar. Kita pengennya kita didengar saudara. Ya, sering sekali banyak orang ketika dia berbicara pengennya didengar. Ketika dia disuruh untuk mendengar, dia nggak suka lagi. Kita anak-anak Tuhan di tempat ini demikian juga kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan senang pujian penyembahan, sampai matanya tercucur air mata, sampai dia melompat dan bersorak-sorak. Giliran Tuhan berbicara, dia pergi ke WC, dia pergi keluar. Kenapa? Karena ingin didengar, tidak mau mendengar. Jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar Tuhan. Amin. Sehingga kehendak Tuhan itulah yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita lagi. Amin. Hal berikutnya saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menyembah atau bersekutu dengan Tuhan di dalam satu ibadah, maka kita dapat membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu pergumulan saya ketika saya ditanya para hamba Tuhan, bagaimana di gerejamu sudah lancar perpuluhan? Saya bilang, Pak, segan untuk bicara perpuluhan. Kenapa segan untuk berbicara perpuluhan? Bukankah itu firman Tuhan yang harus kamu sampaikan kepada mereka? Mohon maaf Pak, di daerah kami di Nias sangat minim kepercayaan kepada hamba Tuhan soal persembahan. Kalau hamba Tuhannya berbicara persembahan, jemaatnya curiga. Haleluya saudara. Jemaatnya curiga karena terlalu banyak pendeta yang makan uang persembahan.
Sehingga ketika saya ikutan berkhotbah tentang hal itu, maka saya dicurigai sama jemaat. Haleluya saudara. Dengan saya sampaikan hal ini, semoga tidak ada yang mencurigai. Amin. Karena perpuluhan itu adalah nilai ketaatan kita. Ucapan syukur itu adalah karena kita telah diberkati, maka kita membawa kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang kita dapatkan sampai hari ini, ya, kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan dalam arti Tuhan mau pakai uang saudara. Seperti apapun kita mengambil kota persembahan ini, Bapak Ibu Saudara, kita angkat ke atas, kita buang ke atas, tidak akan pernah Tuhan ambil. Siapa yang mempergunakannya? Pekerjaan misi dan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, jadilah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Jadilah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, sebab itu adalah kerinduan Tuhan di dalam pribadi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah dasar, itu adalah benteng yang saya maksudkan kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa ya, kita anak-anak Tuhan di tempat ini tidak kebobolan. Ya, ketika kita menyerang dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ya, ternyata bolanya dibawa iblis ke belakang dan masuk gol. Haleluya saudaraku. Kita kebobolan karena kita kurang berdoa, kurang beribadah, kurang mendengar Tuhan. Mungkin Tuhan bicara tapi kita mengeraskan hati kita. Kita berkata, jangan Tuhan, jangan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakkulah yang Tuhan ikuti. Itulah yang saya mau. Ya, saya mau orang ini segera Tuhan balas semua kejahatan yang dia lakukan kepada saya. Permalukan dia Tuhan, tidak dalam kehendak kita. Dan kita tarik Tuhan untuk sepakat dengan kita, untuk Tuhan balas orang itu. Sementara Tuhan memiliki kerinduan, anakku yang kukasihi, ampunilah dia. Amin saudara. Bukankah banyak yang berdoa seperti itu di tempat ini? Tuhan balas engkau Allah yang hidup, nyatakan kuasamu Tuhan, bunuh dia Tuhan. Terlalu sakit yang dia lakukan, tapi kehendak Tuhan tidak anakku. Dia berkata, anakku ampuni, kasihi. Nah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka suasana hati yang panas itu Tuhan bawa di dalam kita. Demikian saja dibilang Abang Mas Bro, dan kita akhiri ibadah kita. Mari pemain musik maju ke depan. Mari dengan hormat jemaat Tuhan, saya udah bangkit berdiri semua. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu.
benar Tuhan, di saat kami bersama dengan Engkau, kami sangat merasakan ketenangan, kami merasakan keindahan Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus karya dalam hidup kami, Engkau terus pakai kami secara luar biasa Bapa. Dan kiranya Tuhan, kami percaya bahwa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan akan mengalami visi dan misi yang luar biasa dalam pelebaran kerajaan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan jika sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Engkau lipat gandakan untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Bahkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Engkau akan berkati dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang siap memberi bersama dengan saya katakan amin. Cuma dipersilakan kembali. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Jadwal ibadah dalam minggu sepekan, pendalaman Alkitab nanti malam, firman Tuhan Bapak Naik WL Tanti Gea. Dosa Far hari Kamis malam, firman Tuhan Bapak Airi WL Over. Minggu ibadah raya, firman Tuhan Bapak Gembala WL Bapak Gere. Demikian, salam. Saatnya kita tiba di penghujung ibadah kita. Dan marilah kita menaikkan setiap doa-doa kita di depan Tuhan.
dan kita tetap kembali fokus dan bersama kita menaikkan pujian kita yang mengatakan sekelilingku ada di luar kemampuanku berdiam diri mencarimu doa
buat hari ini Bapak. Kami sangat bersyukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Terima kasih buat pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Ketika kami Tuhan menyembah dan memuliakan Engkau membawa kami masuk dan menikmati hadirat di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini Tuhan untuk selalu setia beribadah kepada Engkau, karena ketika kami beribadah kepada Engkau ada satu janji yang tak akan pernah terlewatkan bagi setiap orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan hamba tambahkan hikmat dan berkati mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Hamba berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan yang memiliki beban pergumulan hidup. Biarlah Tuhan membuka jalan, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang sakit disembuhkan. Bahkan mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan angkat semua beban mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan seiring berjalan bersama dengan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Berkati bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan kami mulai daripada presiden sampai kepala daerah. Tuhan berikan doa takut akan Tuhan. Kami percaya dan kami rindu Tuhan bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang menjadi berkat buat setiap bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan memulihkan dengan sangat luar biasa. Dan satu hal kerinduan kami Tuhan atas bangsa kami, biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi pemulihan yang sangat luar biasa. Bapa setiap anak-anak-Mu, gereja Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi alat untuk menuai setiap jiwa-jiwa. Bapa yang baik, terkhusus kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Masa depan gereja ini sungguh ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menggenapi setiap kerinduan Tuhan, menggenapi setiap visi Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Kami merindukan Tuhan bahwa Tuhan terus menolong kami dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak kami masih kecil, ada sekolah minggu Tuhan, yang belum bisa berdoa di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami di tempat ini, jadikan mereka anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan dalam mereka senantiasa memuliakan Engkau ketika mereka besar nanti ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami dan persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu
Tuhan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan buah sulung, dan apapun yang mereka bawa di rumahmu, Tuhan terima menjadi upah yang berbau harum di hadapanmu Tuhan, dan biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik pada saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, bahkan dalam sepekan ini biarlah Tuhan menolong memelihara setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan kami merendahkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati lubung-lubungmu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati setiap yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.